Pesona Senja Residence, sebuah konsep rumah yang memaksimalkan area terbuka sehingga saat senja, kami dapat melihat indahnya pesona senja dari dalam rumah. Rumah ini didesain oleh 3 desainer handal, Ima, Ais, dan Baki. Rumah ini merupakan green building yang dilengkapi dengan fasilitas seperti green roof, panel surya, ruang tamu dan keluarga dengan bukaan yang banyak, bukaan pada dapur, ventilasi di kamar mandi, 4 kamar tidur yang dilengkapi dengan jendela yang besar pada tiap kamar, area laundry di area terbuka, bak kompos dan pemilahan sampah, kolam renang, area santai di balkon. Rumah ini didesain dengan area terbuka cukup luas yang dimanfaatkan sebagai area santai, seperti pada samping rumah terdapat kolam renang. Pada bagian belakang rumah dimanfaatkan juga sebagai area laundry dan tempat composting. Rumah ini juga diunggulkan karena memiliki panel surya dan memanfaatkan green roof sebagai atapnya. Rumah ini dilengkapi dengan pagar sebagai pelindung untuk memastikan pemilik rumah aman berada dalam rumah. Pada bagian samping teras yang merupakan area terbuka juga dan dimanfaatkan sebagai taman. Rumah ini dilengkapi dengan banyak bukaan jendela untuk memudahkan sirkulasi udara masuk pada rumah, seperti pada ruang tamu rumah ini. Pada kamar pertama terdapat bukaan jendela langsung menghadap taman. Pada bagian dapur terdapat ventilasi sehingga dapat memudahkan sirkulasi udara saat memasak. Juga terdapat kamar mandi yang dilengkapi dengan ventilasi. Pada ruang keluarga terdapat bukaan jendela juga sebagai sumber cahaya di pagi dan siang hari. Area belakang rumah diisi dengan area laundry dan taman. Juga terdapat bak kompos serta tempat sampah yang dipilah sesuai jenisnya. Dan kolam renang. Di kamar kedua juga terdapat kamar mandi dan jendela yang menghadap kolam renang. Rumah ini terdiri dari 2 lantai dan pada lantai 2 terdapat 2 kamar dan balkon. Pada rumah pertama terdapat jendela yang menghadap langsung ke luar rumah, juga pada kamar kedua terdapat jendela yang menghadap ke arah kolam. Pada area balkon terdapat kursi sebagai area santai untuk menikmati pesona senja di sore hari. Selain itu terdapat green roof juga pada tepi balkon. Itu dia pesona senja residence yang kami desain. Bagaimana? Tertarik untuk menikmati pesona senja di sore hari dari dalam rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah teknik green building yang beranggotakan Iman Nurizati Azkia NIM 20, Aisyah NIM 70, dan Bayaki Aryo Gentara NIM 86. Kelompok kami akan memaparkan progres kemajuan desain rumah green building kelompok kami. Presentasi kami dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Bahasan pertama membahas terkait gambaran umum rumah green building sendiri. Selanjutnya membahas lokasi pembangunan rumah dari rumah kami yang akan direncanakan pembangunannya. Kemudian membahas aspek fungsional dari rumah green building sendiri. Dan terakhir penerapan serta penilaian aspek green building. Green building sendiri memiliki banyak definisi. Pertama, green building adalah sebuah konsep di mana bangunan yang dalam desain, konstruksi, dan operasinya bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Kedua, green building adalah bangunan yang secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkaran yang memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Lokasi pembangunan rumah green building kami sendiri berlokasi di Jalan Kapling Surya, RT 02 RW 05, Kedung Jaya, Kota Bogor.
Rumahnya beririsan dengan jalan dengan terdapat view Gunung Salak dari arah belakang dan ke arah utara menghadap ke jalan dan di sebelah timur perbatasan dengan perumahan. Untuk konsep yang kami pilih adalah rumah bernuansa tropikal modern, di mana konsep ini menerapkan konsep back to nature, di mana semua unsur material yang digunakan berupa kayu, bambu, batu alam, dan barang-barang daur ulang. Berdasarkan tema tersebut, aspek yang kami tonjolkan ialah rumah ini memiliki banyak ventilasi dan mengusung tema open space. Selain itu, menggunakan material alami dari kayu dan batu. Rumah kami didesain dengan luas lahan 18 x 17 meter dengan luas bangunan 11 x 12,5 meter. Rumah ini memiliki daerah hijau yang bisa ditanami dengan tanaman yang cukup luas. Fasilitas yang terdapat di rumah ini pada lantai 1 terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan ruang makan, teras, ruang tengah, serta tempat parkir. Berikut adalah denah rumah lantai 1 kami. Rumah kami sengaja memaksimalkan halaman depan sebagai area yang dapat ditanami tanaman. Selain itu, terdapat teras samping dan belakang juga sehingga rumah ini dapat memaksimalkan makanannya sebagai rumah green building. Berdasarkan prinsip Greenship Homes, aspek pertama ialah appropriate site development atau tepat guna lahan. Berdasarkan Perda Kota Bogor nomor 8 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bogor 2011 sampai 2031 tentang koefisien daerah hijau minimum 10%, nilai KDH dari bangunan rumah green building kami adalah 37%. Hal ini menunjukkan bahwa rumah green building kami melewati standar dari minimum Perda Kota Bogor. Rumah green building ini akan dilakukan di Jalan Kapling Surya RT 02 RW 05 Kedung Jaya Kota Bogor. Kriteria konservasi yang kedua ialah energy efficiency and conservation sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi energi listrik. Di rumah green building kami digunakan meteran listrik. Selain itu, rumah kami terdapat ventilasi silang untuk menjaga sirkulasi udara sehingga tetap baik. Jendela kaca juga digunakan sebagai upaya memaksimalkan penerangan alami dari cahaya matahari dan telah memenuhi persyaratan IEC P2. Total penggunaan alat listrik per bulan sekitar Rp668.551. Untuk penggunaan listrik dengan alat listrik yang terdapat di rumah seperti TV LED, kulkas 2 pintu, pompa air, rice cooker, mesin cuci, setrika, laptop, microwave, dan coffee maker diterapkan dengan prinsip low watt. Total lampu yang digunakan adalah 19 titik di rumah pada lantai 1 dan lantai 2. Biaya yang dikeluarkan ialah Rp132.041. Biaya ini tergolong cukup rendah jika dibandingkan apabila tidak dimaksimalkan jendela kaca sebagai penerangan alami. Rumah kami menggunakan AC dan memenuhi IEC. Selain itu, genting di rumah kami terdiri dari tanah liat untuk mereduksi panas. Selain itu digunakan lantai keramik untuk meningkatkan kesejukan. Hal ini memenuhi IEC. Rumah kami menggunakan lampu LED, di mana diketahui bahwa lampu LED memiliki watt yang lebih rendah dibandingkan lampu bohlam biasa. Selain itu, terdapat solar panel sebagai alternatif sumber listrik. Dua hal tersebut memenuhi kriteria IEC. Parameter Greenship ketiga adalah water conservation, yaitu konservasi air. Parameter WAC pertama ialah terdapat penggunaan meteran dan perhitungan kebutuhan air. Parameter kedua ialah digunakan WC merek Toto tipe CW630J dengan kapasitas 4,5 liter air dalam sekali flush. Selain itu digunakan shower merek Toto tipe TX449SM dengan kapasitas air 8 liter per menit, juga keran yang digunakan bermerek tipe Sense Flow Sensor. Penggunaan air dalam sebulan mencapai Rp142.524. Penggunaan air dalam rumah ini paling banyak digunakan untuk mandi, yakni 108 liter per hari. Digunakannya tandon kapasitas 200 liter untuk menampung air hasil pemanenan air hujan. Air yang ditampung ini selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya seperti penyiraman tanaman. Digunakan septic tank dengan tambahan filter berupa media kerikil dan arang untuk memaksimalkan removal efficiency sebagai upaya konservasi dan dapat memanfaatkan air bersih yang telah digunakan. Aspek selanjutnya adalah material resource and cycle atau aspek dalam pemilahan material dan pengelolaannya. Rumah yang didesain ini memenuhi prasyarat MRC dan syarat MRC1 karena tidak adanya penggunaan klorofluorkarbon dan didesain tanpa menggunakan AC. Selain itu, rumah ini memilih olahan bambu sebagai cover lantai di beberapa ruangan dan menggunakan bata askrit sehingga dapat mendukung rumah yang didesain tergolong green building. Dalam pembangunan rumah ini digunakan semen yang memiliki sistem manajemen lingkungan serta memiliki sertifikat Green Product. Selain itu, material kayu yang digunakan pada rumah ini bersertifikat FSC atau Forest Stewardship Council.
Rumah ini menggunakan material bata eskrit prafabrikasi sebagai dinding pemisah antar ruangnya. Bata eskrit ini merupakan bata yang memanfaatkan limbah fly ash. Selain itu, material yang digunakan di rumah ini berasal dari wilayah sekitar yang berada dalam radius 1000 km dari lokasi pembangunan dan berasal dari dalam negeri. Aspek green building selanjutnya adalah Building Environment Management atau manajemen lingkungan pada bangunan. Biasanya disingkat sebagai BEM. BEM ini mencakup banyak aspek lingkungan pada suatu bangunan, misalnya manajemen sampah. Pada rumah ini dilakukan pemilahan sampah menjadi 4 jenis pada 4 tempat sampah yang berbeda. Tempat sampah hijau ditujukan pada sampah organik yang selanjutnya akan diolah sebagai kompos. Tempat sampah kuning merupakan sampah anorganik. Sampah-sampah ini akan direcycle berdasarkan sampahnya atau dapat dijual kepada pemulung. Tempat sampah merah ditujukan sampah B3 atau sampah dengan bahan berbahaya dan beracun yang pengolahannya tidak dapat dilakukan sembarangan, sehingga sampah ini akan selanjutnya diserahkan kepada unit pengolahan B3. Dan tempat sampah biru merupakan wadah untuk sampah kertas yang selanjutnya akan di-recycle. Rumah yang didesain ini melibatkan ahli sipil dan konstruksi serta memperhatikan sistem K3 selama berjalannya proses konstruksi rumah. Selain itu, penghuni rumah ini terlibat secara langsung dalam aktivitas kerja bakti untuk membersihkan lingkungan tiap minggunya. Sebagai syarat BEM4, yaitu pengolahan sampah, rumah ini telah memenuhi karena rumah ini telah mengolah sampah organik dengan metode composting. Rumah ini memenuhi syarat BEM5, yaitu keamanan dan kenyamanan bagi pemilik rumah. Aspek green building terakhir adalah indoor health and comfort atau kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Prasyarat dari IHC ini adalah tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah. Rumah yang dirancang ini telah memenuhi kriteria persyarat dan atap rumah ini menggunakan material dari genteng. Rumah ini memenuhi kriteria IHC 1 dan 2, di mana terdapat ventilasi udara lebih dari 10% dari luas lantai. Selain itu, terdapat sirkulasi udara yang lancar di dapur dan sistem ventilasi silang pada rumah. Rumah ini juga didesain dengan bukaan jendela yang lebar. Rumah ini memiliki sekat yang baik antara ruang publik dan pribadi sehingga tingkat kebisingannya dapat terkendali. Hal selain itu, rumah ini memenuhi kebutuhan luas dari setiap orang, yaitu di atas 9 meter persegi per orang. Salah satu komponen rumah yang dapat menunjang green building ialah terdapat green roof. Green roof sendiri merupakan konstruksi bangunan di mana terdapat media tanam dan vegetasi pada atap. Penggunaan green roof memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat menjadi pengendali limpasan air hujan, mengurangi kebisingan dan polusi udara, melestarikan keanekaragaman hayati, menciptakan pemandangan indah dan nyaman, meningkatkan kualitas air dan udara, serta mencegah radiasi ultraviolet dan perubahan suhu secara ekstrim. Green roof diklasifikasikan menjadi berdasarkan tinggi, berat, jenis vegetasi, biaya, dan pemeliharaannya. Klasifikasi pertama ialah extensive green roof dengan tinggi 6-20 cm dan berat 6-150 kg per meter persegi. Vegetasi yang biasanya ada pada extensive green roof ini adalah proses tanaman seduh, rempah-rempah, dan rumput. Biaya yang diperlukan serta pemeliharaan tergolong rendah. Klasifikasi kedua ialah semi-intensif green roof dengan tinggi 12-25 cm dan berat 120-200 kg per meter persegi. Vegetasi yang biasanya pada semi-intensif green roof ini adalah rumput, rempah-rempah, dan shrubs. Biaya yang diperlukan tergolong menengah dan diperlukan pemeliharaan secara terjadwal. Klasifikasi ketiga ialah intensive green roof dengan tinggi 15 cm sampai 1 meter dan berat 180-500 kg per meter persegi. Vegetasi yang biasanya ada pada intensive green roof ini adalah rumput, tumbuhan menahun, shrubs, dan pohon-pohon kecil. Biaya yang diperlukan untuk green roof tipe ini cukup tinggi dan diperlukan pemeliharaan secara rutin. Pada rumah yang didesain, akan diimplementasikan green roof dengan tipe yang akan digunakan adalah extensive green roof. Green roof tipe ini memiliki ketebalan paling tipis, tidak memerlukan irigasi dan perawatannya yang mudah. Selain itu juga dilengkapi dengan rainfall harvesting system atau pengendalian limpasan. Implementasi dapat dilihat pada gambar yang ditunjukkan dengan panah, di mana vegetasi yang ditanam adalah rumput. Berdasarkan semua aspek yang telah dipaparkan, berikut adalah rekap dari penilaian green building pada rumah yang kami desain. Pada aspek Appropriate Site Development atau ASD mendapatkan persentase 16,88% dan pada aspek Energy Efficiency and Conservation atau EEC mendapatkan persentase 18,18% yang merupakan persentase paling besar dibandingkan aspek lainnya. Selanjutnya terdapat penilaian pada kriteria WAC atau Water Conservation yang mendapatkan persentase 15,58%, juga aspek Material Resource and Cycle atau MRC yang mendapatkan persentase sebesar 11,69%. Pada aspek Indoor Health and Comfort
mendapatkan persentase 7,79% dan pada aspek terakhir yaitu Building Environment Management mendapatkan persentase sebesar 11,69%. Berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan, Rumah Pesona Senja Residence mendapatkan penilaian Green Building dengan nilai yang didapatkan adalah 63 poin dan persentase sebesar 81,82%. Berdasarkan tabel kategori, Rumah Pesona Senja Residence ini tergolong kategori Platinum sehingga rumah ini dapat dikategorikan rumah Green Building. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.